ada satu foto cewek dan itu udah dikanuin paku di bagian kepala sama hati, dan matanya melotot ke arah gua. Jadi itu dengernya samar-samar, suaranya kayak ibu-ibu cewek lah. Ler iler tung tung tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Sesuai dengan permintaan teman-teman Ngopi Horor bahwa undang lagi dong Bang Oji. Dan sekarang gue undang lagi nih, gue datengin dari Purwokerto lagi ya. Bang Oji lagi, Bang. Ya Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sampai dari Purwokerto kapan Bang? Kemarin berarti OTW tuh 1 hari kemarin sebelum hari H ini Mas ya. Dan ini untuk permintaan teman-teman sih Mas ya. Dan ingat teman-teman semua ya, Bang Oji juga punya YouTube channel nih, yaitu apa Bang? Fahrul Razi Ramadan. Nah, jadi setelah nonton video Bang Oji yang Gunung Lawu, setelah nonton video ini langsung samperin nih ke YouTube-nya Mas Oji, yaitu Fahrul Razi Ramadan. Link ada di bawah video. Oke Mas, kalau cerita yang pertama itu Gunung Lawu yang sampai dem sampai pas ngedit juga sama gitu kan. Dan pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini cerita di gunung mana nih Mas? Di Gunung Sumbing via Bowongso. Wow, Gunung Sumbing via Bowongso. Dan kejadiannya kalau boleh tahu tahun berapa Mas? 2018 lah. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu Mas ya. Dan memang teman-teman semua kebanyakan familiar tuh Garung. Ya? Garung. Tapi ini Bowongso nih. Bisa dibilang jalur yang sangat jarang dijamah oleh pendaki Mas ya. Oke. Dan sedikit dong Mas, mengalami kejadian apa saat itu? Sedikit aja. Kisi-kisinya sih ya kayak disesatin, muter-muter jalan situ, terus nemu beberapa kayak tempat buat nyantet orang. Tempat buat ritual santetnya gitu? Iya, kayak ada tempat ya sesajen, foto-foto sama boneka-bonekanya. Santet ya, Indonesia dengan begitu masih akan kearifan lokalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Jadi awalnya waktu itu habis ujian sekolah nih, kenaikan kelas. Waktu itu kelas meeting. Nah, gue 3 orang nih. Mas Frans biasa dipanggil Aan, sama Mas Safi'i biasa dipanggil PI, sama gue. 2 orang ini dari Jakarta, gue Purwokerto. Waktu itu sebelum ujian selesai, sebelum ulangan selesai, mereka WA gue, Mas free nggak? Gue rencana pengen ke Sumbing. Wah enak tuh, tapi gue masih tes. Kalau mau setelah gue tes gue temenin. Iya Mas, mau nyelesain triple S ya bilang. Oh yaudah, oke. Tapi gue gak mau lewat jalur yang ramai, gue bilang. Wah emang jalur mana Mas? Lewat Bowongso gimana, gue bilang. Wah itu udah bener-bener waktu itu kan sabananya lagi cakep-cakepnya tuh. Gue bilang oke Mas, kalau mau lewat situ gue mau nemenin. Oh iya bentar, gue WA PI dulu, dia bilang. Oke, singkat cerita malamnya itu dia WA lagi, Mas. Oke, saya berangkat dari Jakarta malam, Jumat malam. Aku bilang kalau Jumat malam
lu berarti nyampe Purwokerto paling enggak santai-santainya nanti dini hari, gue bilang. Gue nggak bisa keluar. Kalau mau, lu berarti dari Jakarta habis Jumatan. Oh yaudah, setuju gue. Tapi gue mampir ke Brebes dulu ya. Lah mau ngapain, gue tanyain. Mau silaturahmi ke temen juga. Oh yaudah, oke. Ntar gue Sherlock ya, gue bilang. Gue Sherlock, waktu itu gue Sherlocknya di depan Monumen Jenderal Sudirman di Purwokerto. Iya. Pasti kalau orang Purwokerto tau lah daerah gue itu. Singkat cerita, 8:30 malam dia nyampe di situ. WA, Mas, gue udah di sini nih. Bentar Mas, gue 5 menit dari rumah sampai situ. Gue nyamperin dia. Dia pakai mobil dari Jakarta, 2 orang. Gue nyampe, gimana Mas? Mau langsung istirahat atau mau makan dulu? Wah, nyantai lah Mas. Kita mah santai-santai, masa baru nyampe mau langsung rebahan ya bilang. Yaudah kita makan dah, ke pasar tuh, deket pasar ya bilang. Begitu jalan bareng nyampe pasar, Mas mau istirahat aja dah. Mas Aan bilang gitu. Yaudah oke, kita ke kontrakan temen, gue bilang. Nyampe di kontrakan temen. Gue izin sama temen, Mas ada saudara gue nih 2 orang dari Jakarta. Kira-kira kontrakan ada orang apa nggak ada orang, gue bilang. Ya udah pada pulang sih Mas, mesteran, dia bilang. Ya udah Mas, gue izin nih 2 orang. Ntar kalau masalah suruh bayar, gue bayar dah, gue bilang. Gak usah Mas, tinggal masuk sini. Masuk, singkat cerita mereka masuk, gue tanyain, mau makan gak? Gue bilang. Temen gue bilang nih, yalah masa udah saudara jauh gak dikasih makan. Udah, langsung tuh. Gue keluar, gue izin keluar dulu ya Mas. Keluar, gue beli nasi goreng. 4 nih teman sama gue, temen gue yang kontrakan, Mas Aan sama Mas PI. Singkat cerita beli nasi goreng, selesai ke rumah Mas PI lagi, ke rumah Mas temen gue ini. Udah bareng jadi satu nih makan. Dan jujur gue pertama kali didoain sama orang yang beda agama itu Pas saat itu di kontrakan pas saat itu. Jadi Mas PI ini Hindu, Mas Aan Katolik Kristen, temen Muslim, gue Muslim. Jadi duduknya ada pada ini temen gue, ini Mas Aan, ini Mas PI. Ini Mas PI, ini Mas Aan, sebelah kanan. Gue inget banget. Nah, kita berdoa dulu sebelum makan. Bukalah biasa, nasinya juga bareng-bareng. Mereka berdoa. Gue kan orang Muslim ya, gue gini nih. Temen gue juga gini. Mas PI-nya gini nih. Hindu mungkin ya. Gue gak tahu dah, dia gini, Mas A-nya gini nih. Jadi kita makan satu tempat, beda agama backgroundnya. Wah gitu, Masya Allah gue bilang. Berdoa mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing, gue bilang. Gue sesuai doa yang sesuai agama gue dah, Islam. Udah belum makan, selesai. Mas PI-nya udah selesai nih. Dah kok Mas A doanya belum selesai, masih gini terus. Kira-kira adalah 1 menit dia doa selesai, temen gue tanya, Mas lu doa apaan? Mas Andi diam, terus gue tanya, lu doa apaan Mas? Kok lama banget? Mau tahu doanya Mas? Iya gue mau tahu. Doanya gue simple Mas, dengerin ya. Gue dengerin tuh sama temen yang 3 orang nih. Ya Tuhan, terima kasih atas makanan yang telah kau berikan hari ini. Orang di luar sana belum tentu bisa makan enak kayak gua. Yang kedua, ya Tuhan, terima kasih masih dikelilingi orang-orang baik seperti mereka. Yang ketiga dia bilang, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menghadirkan sosok teman baik seperti Mas Oji. Semoga dia lancar, sehat selalu, rezekinya digampangin. Itu gua mau makan nangis bang, tanpa sadar. Wah, kok gue nangis nih, astagfirullahaladzim. Gue bilang, Mas, jujur baru pertama kali gue didoain sama orang apa ya, beda agama. Iya, gue tanpa sadar gue cium bang, tangan dia gue cium. Walaupun gue beda agama ya, gue tetap cium tuh Mas. Selesai makan, singkat cerita selesai makan santai. Terus mereka itu bilang, kita mau naik kapan? Mau Sabtu naik, gue bilang. Ah jangan lah, Sabtu buat apaan? Dia bilang. Sabtu main Purwokerto dulu, oke, tidur. Ingat cerita gue tidur di situ, keinget nih. Oh ya gue kan Senin kelas meeting gue. Biasanya habis ujian tuh ada kelas meeting. Kelas meeting dulu, iya. Ada kelas meeting nih, aduh,
Mas gue lupa mas, gue izin gimana ya, gue bilang ya ke sekretaris mas atau bendahara. Ya udah gue japri. Kebetulan waktu itu gue ketua kelasnya bang. Ketua kelas. Jadi gimana ya, masa ketua kelas nonton udah gak bagus. Iya. Apalagi wali kelasnya tuh udah best friend banget sama gue. Iya udah enak banget. Gue mau nggak jujur bang, tapi dalam hati tuh udah yang ganjel. Dah, gue kalau didenda dihukum dah gue bilang. Udah ada saudara jauh dari Jakarta. Gue waktu itu ngechat langsung sekretarisnya, Mbak, gue izin hari Senin, Selasa. Loh, mana mas? Mau naik gunung. Temen tiba-tiba udah di Purwokerto, gue bilang gitu. Nanti urusannya sama wali kelas gimana? Udah, nanti kalau misalnya suruh denda atau dihukum, gue siap dah, gue bilang. Soalnya apa? Temen udah jauh-jauh dari Jakarta ke Purwokerto. Ibarat gue kagak jadi kan kasihan, gue bilang. Yaudah mas, nanti aman situasinya, gue yang nyatet, dia bilang. Langsung gue bilang sama Mas Aan sama Mas PI, oke kita berangkat, dia bilang. Deal ya, besok nih. Mas PI bilang, minggu aja dah. Mas Aan mikir nih, mungkin dia, menurut sudut pandang gue nih, Mas Aan itu penganut agama yang taat lah. Dia mikir, mas kalau minggu gue ke gereja dulu. Oh bisa mas, gue bilang, dekat dari sini dari gereja, gue bilang. Mas PI-nya, oh udah cocok. Habis dari gereja ya. Sabtunya tidur nih, singkat cerita, Jumatnya tidur. Sabtu pagi mau gajak main nih, mas ke Batu Raden mau enggak? Gue bilang, ayo deket mas dari sini. Deket sih paling setengah jam. Mau kemana? Mau ke Curug atau lokal wisatanya? Gue bilang. Ya udah ke Curug aja, mandi. Oke, waktu itu gue ajak ke Curug Cipendok kalau nggak salah. Tapi itu nggak mandi, soalnya kan Curug tinggi, deras, cuma bisa buat foto-foto. Oke. Main ke situ, main-main santai. Mana lagi mas di sini yang bagus? Ada Telaga Kumpe, gue bilang. Telaga di situ ada perahu-perahu juga bisa foto-foto. Oke, singkat cerita dari situ main ke Telaga Kumpe, sampai sore. Kok nggak kerasa udah sore ya, gue bilang. Mas PI-nya juga bilang, masa sih kita main, kayaknya waktunya cepet banget ya. Udah dah, kita istirahat, besok persiapan, dia bilang. Iya bener tuh. Singkat cerita dari Telaga Kumpe, balik lagi ke kontrakan temen. Sampai kontrakan temen bilang, mas, rencana berangkat kapan? Besok kan minggu nih, rencana gue mau keluar dulu. Ya udah mas, nggak apa-apa. Tapi gue insya Allah minggu keluar juga berangkat. Jam berapa? Gue tanya nih sama Mas Aan, mas biasanya kalau udah habis dari gereja lama-lamanya keluar jam berapa? Jam 9 itu udah keluar. Oh ya udah, oke, gue bilang. Kalau gitu berarti gue pagi-paginya beli logistik dulu ya, gue bilang. Mas PI nyaut nih, kita mau makan enak, apa makan pas-pasan, apa biasa? Oke. Gue 3 orang nih, gue pengennya makan enak. Mas An, ya masa kita jauh-jauh dari Jakarta naik gunung makannya gitu-gitu aja. Yaudah kita makan enak. Deal tuh 3 orang deal makan enak. Singkat cerita malam minggu nggak main, kita putusin buat istirahat, tidur. Pagi-paginya bangun, gue kan dengar azan subuh tuh. Gue bangunin mas, bangun. Palingnya kita mandi dulu, gue bilang. Nanti bang, masih ngulet. Mas PI bilang gitu. Tapi Mas Anya enggak, bangun langsung. Ya bang, gue mandi dulu ya. Gereja di sini dekat, gue antar naik motor, gue bilang. Mobilnya taruh sini aja. 6:30 gue anterin ke gereja. Nanti jangan dijemput lagi jam 9 aja. Mas Aan bilang gitu. Oke. Gak pulang, gue bangunin Mas PI ini. 6:30 belum bangun. Bang, kita belum beli logistik, gue bilang. Masa lu mau tidur terus? Oh iya. Iya bener nih. Dia langsung spontan bangun. Ya belum beli logistik ya? Deket mas dari sini. Pasar kan sono nyebrang doang, gue bilang. Iya dah, beli. Agak mandi bang, gue bilang. Langsung tuh. Iya, gue bilang, buset, lu ke pasar bang. Ntar ketemu cewek cakep, lu bau gimana? Gue bilang. Kan bisa pakai parfum. Iya. Itu bener-bener cuma cuci muka bang. Pakai parfum langsung. Langsung ke pasar. Iya. Sama gue, orang ini buset, gue bilang. Ya mungkin udah kebiasaan dah. Iya. Gue gak mau ikut campur dah. Ke pasar beli logistik, kita makan enak mas. Oke. Beli. Singkat cerita itu
buah yang gue inget beli tuh ada semangka, kita 3 orang bang, tapi logistik wah kayak mau bikin Berasa warung di kayak atas. open trip kali ya, Iya. logistiknya. Semangka, ada apel, ada anggur, beli nanas, kita 3 orang nih. 3 orang doang ya. Buah sebanyak ini nih, belum beras nih, belum telur nih gue bilang. Kita mau masak apa nih mas di atas? Capcay dong. Sayur sop enggak nih gue bilang. Gue biasanya kalau naik bikin sayur sop, lumayan ada kuah-kuahnya. Udah bisa pesen sayur-sayurannya juga. Lupa waktu itu udah nyampe kontrakan nih, singkat cerita belanja udah sampai kontrakan. Lupa BG dia bilang gitu. Apaan mas? Gue belum beli sarden, gue biasanya kalau naik bawa sarden. Wah, gue bilang, pusat sarden lagi. Kira-kira habis kagak ya belanja gini banyak, gue bilang. Habis. Ada gua, ada Aan, habis makannya. Gue kalau di gunung jarang makan bang, gue bilang. Jarang makan. Tapi kalau buah insya Allah gue makan, gue bilang. Yaudah yang penting lu mau bawain logistik. Logistik air gue bawain dah, gue bilang. Mas Aan pergi ke Alfamart. Mas P.I-nya pergi ke Alfamart, beli sarden, balik lagi. Di situ mikir mau packing di sini apa ntar packing di base camp. Posisi waktu itu udah jam 11 kurang lah. Udah langsung, oh iya Mas An mau pulang nih, gue jemput dulu ya, gue bilang Mas PI. Oke. Gue ke gereja. Ngambil gereja beneran Mas An-nya udah di depan gereja nih. Lama amat mas, habis beli logistik tadi Mas PI kelupaan. Udah naik balik sampai kontrakan, barang-barangnya masih berantakan mas, Belum di packing. belum di packing. Itu posisi udah jam 11 Minggu jam 11 ya. Ini mau gimana nih packingnya? Terus packing di sini, ntar sampai base camp kita langsung naik, gue bilang. Oke, dipisah-pisah nih. Dan curangnya Mas PI itu yang berat-berat dikasih ke gua. Sama Mas B yang ringan-ringan. Iya, Mas PI itu bagian apa ya? SB kita bertiga tuh masuk situ. Cuma dia. Oh. Terus kayak jaket-jaket masuk situ. Dia. Mas Aan bagian logistik yang ringan tuh. Semangka, buah, air, ntar gue yang bawa nih. Mas, gue lumayan berat nih, gue bilang. Kalau misal lu tenda masuk situ gimana? Gue bilang. Air gue mau 2 jelikan, aman dah, gue bilang. Ya udah, tenda masuk gua, Mas Aan bilang gitu. Oke. Tenda masuk Mas Aan sama logistik yang 99. Baju-baju sama SB yang hangat-hangat lah di tasnya Mas PI. Gua khusus logistik yang berat-berat nih sama air. Waktu itu belum beli botol aqua, Mas. Kita mau beli botol aqua enggak? Gua ada 2 jelikan nih. Berapa liter? 7 liter gue bilang. 7 liter 2 jelikan berarti kan 14 liter. 11. Wah, kurang air gak? Udah beli botol aqua kecil aja. Yang sedang nih. Udah beli itu aja. Kurang mas, botol gedenya tambahin. Beli 2 atau 4 lagi. Udah beli 4. Singkat cerita botol yang gede 4, yang kecil-kecil kalau nggak salah 4 juga. Dan itu tahu bang, sapi-sapi tambahin lagi air. Kanan kirinya. Iya. Itu belum diisi air kan? Oh dikitnya iya, kan? dikitnya iya. Iya, gue bilang berangkat itu sekitar setengah 12 kurang lah, jam 12 kurang. Itu naik mobil apa ya, bisa dibilang nggak cepet banget, nggak pelan banget. Sampai base camp jam 2 lebih. Gue pikir naik mobil 2 jam nih, lumayan cepet berarti gue bilang naik mobilnya. Waktu itu yang nyopirin Mas Aan. Dari base camp, parkirin mobil. Mungkin base camp dulu tuh nggak kayak base camp sekarang ya. Base camp sekarang tuh udah ada base campnya sendiri, berdiri base camp. Dulu itu enggak. Dulu masih kayak di rumah warga gitu. Base camp parkirnya agak di sini di bawah. Nyampe base camp, kabut nih. Habis itu gerimis. Gue mikir ini gerimis kabut apa hujan, gue bilang. Udah mas, intinya kita istirahat bentar. Istirahat bentar gimana? Kita belum regis. Pertama tuh. Kedua, nanti kan kita butuh ngisi perut dulu nih buat naik, gue bilang. Yaudah, kita makan, pesen makan. Mas Aan sama Mas PI pesen makanan, gue anu regis. Gue catetin. Mas, kotornya jangan gue ya, gue bilang. Gue supir aja dah, belakang sendiri. Yaudah, gue Mas Aan bilang gitu. Catet Mas Aan. Udah selesai KTP mas, kasihin. Waktu itu kan gue belum bikin KTP tuh, masih 17 tahun berarti, tapi belum bikin KTP. Mas pak, saya adanya kartu pelajar gimana pak? Yaudah nggak apa-apa mas, kasih kartu pelajar. Terus mereka makan, gue makan.
Gak kerasa jam 3 nih. Udah jam 3 nih, mau naik jam berapa, gue bilang. Emang jauh mas, dari sini ke tiap pos. Yang jauh mah dari sini sampai Selamat Datang Gapuranya itu, Gapura Bowongso. Berapa jam mas? 2 jam. Naik ojek berapa? Waktu itu 20.000. Buset, 20.000. Oh ya udah, kita makan dulu. Makan selesai. Pikir lagi nih. Kok kan kalau di Purwokerto jam 3 itu udah azan nih. Kan tapi kalau biasanya di sekitar lereng gunung itu azan jam 4 kurang. Gue bilang, wah ini udah masuk azan nih mas, asar, gue sholat dulu ya, gue bilang. Yaudah lu sholat dulu mas. Gue sholat. Dan gue senangnya di situ tuh apa ya, gue baru pernah daki beda agama semua nih mas. Seumur-umur gue baru itu tuh. Dan mereka tuh khidmat ngeliat gue sholat. Itu yang apa ya, menurut gue pengalaman yang gak bisa gue lupain. Gue sholat, di sini Mas PI, di sini Mas Aan, mereka diam. Mas Aan duduk sila, Mas PI-nya kayak cewek lah duduk kayak gini. Kayak gitu ya. Gue selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa sadar, gue hatinya kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilang terenyuh lah. Pertama kali nih lagi sama beda agama semua, kayak nggak ada apa ya? Nggak ada saling kayak apa ya, beda musuh lah. Oh ini agamanya ini nih beda-beda. Tuh nggak, di situ bener-bener kayak jadi keluarga banget. Udah mas, udah, ayo kita naik ojek kan, gue bilang. Jalan kaki lah, pendaki naik ojek. Bilang, anjir mas, kalau gue bilang apa ya, gue waktu itu nggak bilang anjir sih, gue bilang astagfirullahaladzim, ini jam 3 jam 3 lebih, kita mau jalan kaki nih, serius ya. Ya mas, jalan kaki lah sekali-kali. Emang lu kalau naik ke Sindoro waktu itu naik ojek mas apa jalan kaki? Gue bilang jalan kaki. Wah, udah gue ikutin cara main lu, gue bilang. Gue bilang ke Mas Aan gitu, Mas Aannya gimana lu PI mau naik ojek apa jalan kaki? Ya udah, orang lu berdua udah sepakat jalan kaki. Oke. Singkat cerita dari basecamp briefing nih, di briefing orang basecamp, dikasih air santan pakai plastik kecil, dikasih gula Jawa juga, air gula Jawa kasih. Terus waktu itu gue dikasih apa ya, disaungin kayak air botol dari gue tuh, dibang sedikit, dicampur air botol dari situ. Kata mereka, ya ikutin aja apa adat istiadat di sini mas. Oh iya pak, saya insya Allah ikutin aja mas. Jadi kan belum gue isi nih, hampir gue kelupaan nih waktu jalan. Astagfirullahaladzim, Mas Aan kaget nih. Apaan mas? Kita belum jalan nih, untung gue masih inget. Jelikan belum diisi, gue bilang. Yang 14 liter itu ya. Otomatis gue packing ulang dong. Iya. Bongkar semua nih. Bongkar. Gue bilang, gimana nih ya? Ini aja dah, lumayan nih beratnya. Wah semangka, itu berapa kilo ya? Gede mas, gue pikir bertiga apa habis nih semangka segini banyak. Udah, gue ngisi air sama orang basecamp. Ya wis mas, nek banyu kene rapopo rasa diisi meneh. Harus ini botol. Oh, ya wis Kang, matur nuwun. Berarti orang basecamp bilang, air di sini nggak usah diisi sama air yang di botol, nggak apa-apa. Orang basecamp bilang. Udah masukin tas, packing lagi. Singkat cerita itu gue jalan 3:45, 2 jam nih. Gue tuh orangnya apa ya, setiap dari basecamp pertama tuh gue ngeliat jam dulu. Selalu gue liat tuh, 3:45 nih. Udah kita berdoa, jangan lupa ucapin salam menurut agama dan keyakinan masing-masing, gue bilang. Oke Bang Uji, berdoa, jalan santai. Di tengah-tengah jalan, itu kan posisinya lagi gerimis ya, kabut juga. Ini kalau kayak gerimis kayak gini terus bisa hujan nih. Mas PI bilang gitu. Insya Allah enggak mas, gue bilang. Ini cuma kabut lewat, bener. Habis itu cuma kabut, udah nggak ada rintik-rintik air hujan. Udah jalan belum nyampe Selamat Datang Gapuranya Bowongso ya. Ada Mbak Putri nih cewek turun, tapi giginya itu kayak ngunyah-ngunyah. Kalau orang Banyumas, orang Purwokerto bilang tuh nginang. Oh. Yang pakai itu daun sirih. Ini gitu ya. Iya, yang merah-merah gitu. Jalan, nang gitu. Mungkin lanang ya, anak lanang. Dan
entah gimana tuh bibir gue langsung terucap nggih mbok, gue bilang gitu. Biasanya gue kalau ke Mbah Putri cewek tuh gue panggilnya Mbah Putri, itu gue di situ manggilnya mbok. Pripun mbok? Rene delo sini bilang gitu. Nggih pripun mbok? Enggak, aku titip yo ning dhuwur. Titip napa mbok? Pokok aku titip ning dhuwur. Nggih mbok. Ini Mas PI di belakang gua sama Mas Aan, gue deketin si mboknya nih. Lihat-lihatan doang tuh berdua. Ini si mbok bilang apa sih, mungkin mereka bilang gitu. Gua, nggih mbok insyaallah. Mana mudun mampir rumah si Mbah. Pundi mbok, gue bilang gitu. Kono cedak masjid. Emang atas basecamp ada masjid. Ada masjid. Iya. Nggih mbok, mungkin nek pun medak kalau tak mampir. Nah, artinya kalau bahasa Indonesia nanti kalau udah turun saya mampir. Yo, intinya titip yo sini dhuwur. Nggih mbok. Dalam artian gue di situ nggak tahu titip apa nih bang. Singkat cerita jalan nggak lama nyampe di Gardu Pandang. Selamat datang Gunung Sumbing via Bowongso. Nggak kerasa gue lihat jam 5:30 lebih nih. Bentar lagi azan maghrib. Dulu waktu gue ke situ pertama kalinya sama bapak-bapak yang di Gardu Pandang tuh kan ada warung Gardu Pandang. Setelah dari situ tuh sebelum pos 1 ada Gardu Pandang. Sama bapaknya diingetin, pokoknya kalau habis maghrib jangan sekali-kali ngelewatin, mending habis maghrib sekalian atau habis isya. Konon ceritanya kata bapaknya sama orang-orang sekitar Gunung Sumbing via Bowongso itu ya, dari Gardu Pandang itu sampai pintu Selamat Datang Bowongso ini, konon di situ ada kayak sebuah kerajaan. Dan kalau maghrib itu tempatnya mereka mau mulai aktivitas. Gua yang pertama ke Sumbing pertama kali sampai sekarang pun gue masih ingat. Makanya gue bilang mereka, tapi gue kagak nyebutin ada kerajaan di situ tuh. Gue cuma bilang kita istirahat di sini dulu, gue sholat. Setelah gue sholat kira-kira setengah jam lah, 6:30 kita berjalan. Gue bilang dalam hati gue mau ngomong sekalian enggak ya, to the point nih. Tapi gue agak melesetin nih, udah siap jalan nih, habis maghrib. Resiko ditanggung bareng-bareng ya, gue bilang. Mereka bingung, resiko apaan bang? Pokoknya resiko kalau kecapean lah, kedinginan, kita jalan bareng-bareng, gue bilang. Terus mereka bilang, udah mas sholat dulu. Oke, gue sholat. Sama kayak di basecamp. Emang kan treknya agak kayak gini ya. Gue sholat di tengah-tengah sini nih. Selesai sholat, jangan lupa sebelum gerbang pendakian ini sama orang basecamp udah diingetin, ucapkan salam sesuai dengan agama masing-masing. Gue bilang oke, gue salam, mereka salam. Normal tuh, jalan masih normal, santai. Berarti kita jalan 6:30 tuh ya. Malam, posisi belum dingin bang. Jalan gak jauh dari itu Gardu Pandang gardu yang Selamat Datang. Formasinya gini, Mas Aan depan, Mas PI tengah, gue belakang sendiri. Karena gue bawa beban yang menurut gue waktu itu masih berat ya bang, buat ukuran gue. Gue bismillah lah, yang penting jalan pelan-pelan. Bilang Mas PI ini tiba-tiba anjing, gue bilang gitu, melihat ke arah gubuknya itu. Apaan mas, gue bilang. Mas Aan juga naik ke belakang nih. Itu apaan tuh, tinggi besar? Mas PI bilang gitu tuh, ini baru jalan nih, gue bilang. Udah mas, mungkin lu halusinasi, gue bilang, capean. Soalnya kita sampai basecamp cuma istirahat bentar langsung naik, gue bilang. Enggak mas, itu serius tadi kelihatan. Orang matanya merah itu kelihatan di dekat gubuk. Jadi ini gubuk, ini tuh ngelebihin gubuk. Mas PI ngeliat jelas. Dan gue kagak liat ke samping kanan dah, fokus trek doang. Udah kita jalan santai mas. Kalau agama gue nih, agama Islam, ucap istighfar mas, gue bilang. Kalau lu agama Hindu, menurut keyakinan lu dah, gue bilang. Jalan santai, nyampe tuh belum jauh dari situ kan tikungannya gini dulu. Di situ sempat break dulu bentar. Gue bilang, tas gue kagak nyaman ya, biasanya nyaman, gue bilang. Agak berat nih, apa beban logistiknya sama peralatan yang gue bawa agak berat nih. Istirahat bentar, ngobrol-ngobrol. Udah yuk jalan, 5 menit nih lumayan. Oke, jalan gak lama. Belum nyampe Gardu Pandang nih, masih ada tanjakan-tanjakan gini.
dengar jelas kita bertiga tuh suara kuda jalan. Tuh kita bertiga tuh dalam artian pertama Mas An yang depan sendiri nih, otomatis kayak gini lah. Tuh belakangnya apa ya, gue ketawa juga di situ sih. Mas PI apa kesentak terus jatuh. Gue kira kan apa ya, bercanda lah. Gue belum denger tuh suara kudanya tuh, baru Mas An doang yang denger. Apaan sih An? Mas PI bilang gitu. Tadi ada suara kuda Mas. Kuda apaan? Gue di belakang denger bilang. Serius Mas, kuda jalan. Ah ngaco, halusinasi baru nyampe sini gue bilang. Udah jalan lagi bilang. Mas PI-nya kan jatuh, gue ulun tangan berdiri, terus jalan lagi. Jalannya kan mumpung jalannya sepi nih. Nggak lama dari situ kita jalan bareng-bareng bertiga gini, ada pendaki yang turun. Soalnya kan itu minggu tuh, mungkin mereka dari warung yang di Gaduk Pandang itu boleh turun waktu itu sama bapak-bapaknya tuh turun. Biasalah tegur sapa pendaki. Mas naik malam amat. Iya Mas, kita mah apaan pendaki modal santai-santai doang gitu, gitu Mas Aan. Masnya dari mana? Di Jakarta. Lah samaan Mas Aan bilang gitu. Lu mana? Gue Jakarta Pusat, Mas Aan bilang gitu. Oh deket, gue Mas ini Jakarta Selatan, dia bilang. Wah Mas nanti kita kontak-kontakan ya. Mereka berdua nih Mas Aan sama Mas PI minta kontaknya itu. Mas yang Jakarta Selatan. Berapa rombongan Mas? Cuma berempat ini, cowok semua tuh dia. Mereka turun, kita jalan gak jauh. Dengar tuh suara kuda, kita bertiga dengar semua nih. Jalannya formasi gini nih. Di antara sela-sela Mas Aan, gua, Mas PI, gua. Itu langsung gua langsung astagfirullahaladzim gue bilang. Mereka udah lihat-lihatan doang, udah Mas jalan gue bilang. Itu mah apa ya, halusinasi kita mungkin. Singkat cerita nyampe di Gaduk Pandang. Bapak-bapaknya nih langsung bilang, Mas nanti titip ya di atas. Gue langsung pikiran nih, tadi si Mbok bilang titip di atas, lewat titip di atas. Titip apaan Pak? Pokoknya titip dah di atas, bilang gitu bapaknya. Oh iya Pak, mau santai apa enggak nih? Gue bilang sama Mas PI sama Mas Aan. Mau nyantai gimana Bang Oji? Ngeteh-ngeteh dulu lah, teh hangat, dia bilang. Emang kita mau camp di mana ya? Belum ada rencana mau camp di mana nih, kita bertiga. Udah pos 2 aja, gue bilang. Deket emang Bang Oji? Ya paling kita nyampe sana jam 10, gue bilang. Perkiraan Mas ya. Perkiraan jam 10, gue bilang. Ya nggak bisa lebih cepat. Ya kalau jalan cepet mah 2 jam nyampe. Ya Pak, gue bilang sama bapak-bapaknya. Iya kalau Masnya jalan terus 2 jam nyampe. Gue mau jalan, bapak-bapaknya tepuk dulu. Bentar dulu Mas, duduk sini, bapaknya bilang gitu. Ya Pak, gimana? Tadi lihat kudanya Mas. Gue langsung lihat bapaknya otomatis. Kudanya Pak. Lihat kudanya. Kudanya Pak, gue bilang gitu. Kudanya Pak. Iya tadi lihat. Suaranya doang Pak, gue bilang. Oh berarti Masnya belum diliatin. Bapaknya langsung bilang, nanti saya titip yang di atas ya Mas. Bilang gitu lagi tuh 3 kali. Titip apaan Pak? Gue bilang. Pokoknya titip dah di atas. Terus sama gue waktu itu dilus-lus ingat banget. Sehat-sehat ya nanti turun. Gue gak tahu nih sehat-sehat nanti turun tuh apa nih. Gue positif thinking aja lah, berdoa amin Pak. Doain aja gue turun sehat, dia bilang. Ya kita jalan dari situ nggak lama, namanya pos 1 kan. Sebelum pos 1 tuh agak nanjak gini, terus kayak tangga-tangga lah, dibikin tangga-tangga. Terus belok gini. Di kanan kiri, waktu itu kiri doang kalau nggak salah. Itu ada kayak tomat terong Belanda tuh, yang buah kayak markisa. Iya kayak markisa. Mas A-nya bilang, ini bisa dimakan Mas? Bisa. Rasanya gimana? Ya kayak markisa gitu, gue bilang. Bedain yang udah matang sama yang belum. Ini udah matang, gue bilang. Gue petikin, gue permisi Mbah mau ngambil. Ambil, cicipin lah. Iya rasanya markisa, dia bilang. Udah sambil dibawa jalan yuk. Jalan bareng. Sebelum pos 1 kecium nih bau dupa. Kita bertiga langsung nyium. Sereng. Gue tarik nafas lumayan panjang tuh. Dupa, gue bilang. Apaan ya, gue bilang. Ngomong temen gue 2 ini kagak mikir aneh-aneh, kagak
kagak ada belakang, gue jalan. Nah pos 1 mau duduk, kaget gue bertiga kaget. Di situ tuh ada kayak, kalau orang Jawa Tengah tuh bilangnya tampah. Oh, kayak nampan gitu Iya, ya, tampah. Iya. tampah. Di situ ada bunga melati dan 7 rupa lah. Ada pisang, ada kopi, ada ayam baru banget disembelih, ayam cemani hitam. Bau darahnya tuh masih kayak apa ya, segar banget. Ada satu foto cewek dan itu udah dikanuin paku di bagian kepala sama hati, Kayak dicoblos gitu. coblos. Gue dalam hati, apaan ya, kok ini media santet atau gimana, gue bilang. Mas An bilang, lu berani Bang Oji? Berani gak berani sih, gue bilang. Kalau gini udah salah nih, gue bilang. Mas PI-nya sompral banget. Apaan ya, pisang nih enak banget. Waktu Mas PI mau ngambil, dia kaget nih. Jadi nampaknya itu di dekat pohon tumbang. Di dekat pohon tumbangnya itu gede, hitam, matanya merah. Katanya tangannya udah mau ke Mas PI kayak gini. Langsung mundur. Apaan tuh Bang Oji? Apaan, gue bilang. Gue lagi fokus ke ini nih. Itu Bang Oji, depan lu. Gue kayak gini. Gue langsung, hitam besar ya. Dalam hati nih, kalau niatnya gue salah, lu boleh dah apain gue apa ya, di situ udah lillahi ta'ala dah. Mati hidupnya gue udah Allah yang ngatur, gue bilang. Gue acak-acak Bang. Nampahnya itu. Gue acak-acak sampai bekas dupa sama yang buat itu, gue acak-acak. Fotonya gue tarik tuh, Pakunya. gue tarik, fotonya gue sobek, airnya masih di situ, darahnya gue tumpahin. Dan sombralnya apa ya, kayak nggak ada akhlaknya Mas PI itu, pisangnya diambil dimakan. Dimakan. Masaan gak berani ngapa-ngapain tuh, diem doang. Apaan gini-gini Mas Oji? Mas Ali bilang gitu. Ya biasalah Mas, orang Jawa tuh dengan keanekaragaman budayanya, kearifan lokalnya, mungkin mengambil jalan pintas, saya bilang. Tapi ini bukannya kayak santet Mas Oji. Bisa dibilang gitu, gue bilang. Lu gak takut kenapa-napa nih? Ah udah, kita lillahi ta'ala, gue bilang. Kalau dalam agama Islam gue, mati dan hidup gue udah Allah yang ngatur, gue bilang. Udah, jalan nih. Bentar, jam berapa? Lihat, jam 7:05. Gue sholat isya dulu, gue bilang. Gue sholat isya di situ. Jadi mereka posisinya di belakang gue nih. Nggak duduk kayak di base camp lagi awal. Duduk aja biasa sendirian sambil megang tas kayak lagi. Gue sholat. Nggak lama, gue rakaat kedua kalau nggak salah tuh. Wah, langsung bunyi gamelannya tuh. Itu gue di situ, gue sholat gak dengar Bang. Tapi mereka berdua tuh di belakang gue udah. Ya namanya apa ya, mungkin udah kebiasaan mulut bilang ya, anjing ini apaan nih, brengsek banget baru nyampe sini udah kayak gini. Mas PI bilang gitu tuh. Masaan cuma diam aja gini posisinya. Gue masih sholat, gue tahiyat awal yang rakaat kedua berdiri lebih sekeras, jadi gue denger tuh. Waktu dengar yang pertama samar-samar, denger yang kedua gue sholat antara tenang gak tenang, gak khusyuk. Selesaiin sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas PI nya udah, wah ini udah baru di sini nih Bang Oji, dia bilang gitu. Udah, kita niatnya baik. Kalau emang ada yang gak suka, kita serahin sama yang di atas, gue bilang. Sama Allah, kalau dalam agama Islam sama Allah, gue bilang. Iya, gue juga percaya sama dewa yang lindungin gue. Mas PI bilang gitu. Jalan gak lama dari situ, gamelannya semakin birama. Yang gue denger apa? Lagu tembang Jawa, lagu ler iler.
kalau bisa dibilang itu payah. Kalau orang-orang Jawa tuh bilang payahnya tandur mas, payahnya panen. Itu dengernya samar-samar suaranya kayak ibu-ibu cewek lah. Ler iler tung tung tung. Kita bertiga jalan itu udah nggak kayak gini mas, sejajar semua. Nyamping gitu ya? Iya, itu apa ya, bisa dibilang Mas PI itu udah takut. Dalam hati udah kenal lah. Mentalnya udah takut duluan, udah down. Dia bilang, gue rangkul nih. Aman mas, hatinya tenangin. Gak apa-apa, gue bilang. Gue mas santai aja mas. Gue mikir, mungkin orang hajatan di bawah, gue pikir gitu. Gue bercandain ke Mas PI. Gue liatin kan mukanya udah panik tuh. Lu orang Jakarta, biasanya di sana gaya-gayaan lu. Tadi iya. Sekarang dengar gamelan gini takut, gue bilang. Itu orang hajatan di bawah, gue bilang. Mas PI-nya bilang, anjing lu bang, ini beneran nih gak mungkin di bawah. Suaranya keras banget. Gue ngobrol gitu tuh, suaranya udah gak kedengeran nih. Udah kita jalan santai, gak lama ada kayak headlamp merah. Kok kayak darurat nih, gue bilang. Emergency mas ya? Iya, gue bilang, kok kayak darurat nih. Mas, gue lari duluan ya, gue bilang. Jangan mas, bareng-bareng. Yaudah kita cepetin. Tiga agak cepetin. Ada rombongan lari nih. Kalau gue kirain sih seumuran gue mungkin 16-17 tahun. Anaknya kecil-kecil. Cewek 1, cowok 3. Yang cewek ini udah pingsan. Mas, ini udah lama, gue bilang. Belum bang, pingsan tiba-tiba nih bang. Wah, kenapa? Kecapean? Enggak mas, nggak tahu. Tiba-tiba langsung nggak lama dari situ tangannya udah gini. Yang cewek. Jadi gue ngumpul jadi satu nih, biar ceweknya agak hangat mungkin ya tengah. Jangan mas, jangan agak ditutupin, kasihan. Jadi yang di sini yang cowok-cowok itu yang rombongannya mbaknya, Mas PI sama Mas Aan di sebelah sini. Gue deketin mbaknya, gue cuma tepuk-tepuk gini. Mbak, kenapa mbak? Gamelannya bunyi, yang 3 orang ini kaget. Teng, 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 teng. Ceweknya tuh dari tidur langsung. Itu tidur langsung berdiri gini nari bang. Dan matanya melotot ke arah gue. Jadi, Mbah, Sinten, kenapa Sinten pos tunggal? Apa yang di pos 1 gue bilang. Kalau gue salah, gue minta maaf. Tapi cara Mbah salah, sama aja Mbah nyakitin orang gitu, gue bilang. Dia masih nari. Gue bilang sama temennya yang 3 ini, pegangin tuh kaki, pegangin kaki, tangannya pegangin, tahan. Tenaganya kuat banget mas. Sampai gak lama dianya ngucap sendiri, aku seneng karo wedok iki. Sambil joget tuh, mas banyak kenapa nih, di atas buat apa? Gak ada mas, haid. Iya tapi udah hari ke-5. Atau kencing sembarangan. Waktu kencing gue temenin mas, tapi kalau darahnya jatuh gak tahu tuh. Mereka bilang gitu. Di mana mas? Di pos 2 mas, dekat pohon tuh. Pohon yang mana? Gue bilang, pos 2 kan banyak tuh pohon. Intinya masnya dari sini terus nyebrang pos 2, pohon yang di sini mas yang berdiri ada tempat buat duduk. Masnya sadar gak? Gue bilang gitu. Masnya sadar gak? Masih nari. Lihat gua sambil ketawa. Mas Aan sama Mas PI udah kayak gini terus nih. Takutan. Udah takut, Iya. apalagi Mas PI dari pos 1 udah parno. Iya. Udah kayak gini terus nih. Dan yang gua aneh tuh temennya ini yang bertiga kayak nggak ada gerakannya nih. Diem aja. Kayak takut juga. Oh. Pegangin tangannya, pegangin. Jadi gua paksain tuh 3 orang, beraniin. Gak apa-apa, gua bacain doa, gua tutup, pingsan. Ini kan jadi Mas PI sama Mas Aan kan di dekat bagojok sini ya. Suara cewek jalan gini. Di belakang mereka tuh. Kita di situ. Wah, astagfirullahaladzim. Kaget nih gua.
Sampai situ Mas An bilang, kita turun Bang Oji, kita turun. Sabar Mas, sabar dulu, sabar, gue bilang. Sabar, gak usah pikiran yang aneh-aneh, tenangin diri, gue bilang. Gue di sini apa ya, ibarat gue lebih muda dari mereka nih, tapi gue kan sebagai orang Jawa Tengah nih, dekat dari Sindoro Sumbing, gue harus bisa ngomong mereka lah, ibarat kata. Tenang Mas, tenang, yang penting jangan pikiran aneh, pikiran jangan kosong, tetap aja Mas. Gue bingung nih, di cewek mau gimana ini Mas, tolong Mas, udah gak kuat nih Mas kita bertiga. Jadi gue tandu sampai bawah, gue bilang, wah beneran nih Mas, beneran, gue bilang. Kayaknya yang satu ini yang minta tolong ke gue terus nih, pacarnya atau apa ya, gue gak tahu. Tapi dia kayak takut banget nih, kayak apa ya, punya rasa sendiri lah, paham kalau cowok cewek lah. Oh, kayak ini pacarnya mungkin, gue bilang. Jadi Masnya kuat gendong nggak? Enggak Mas. Ya udah, gini, gue gendong sampai pos gardu pandang tuh, bilang sama bapaknya nanti. Gue pikir, oh ya ini udah mau 8 lebih nih, bapaknya udah pulang belum ya? Gue pikir, Masnya rombongan terakhir. Ya Mas, saya rombongan terakhir sendiri nih. Kenapa turunnya lama banget Mas? Kita dari pos 2 ke sini tuh makan waktu udah 5 jam Mas. Kaget tuh, 5 jam. Dari awal tuh kita cuma muter-muter doang Mas. Dia bilang gitu. Keluar ke sini tuh gara-gara nih cewek pingsan pertama, terus ada lagi baru kita bisa jalan tuh, lihat jalan normalnya. Gue sampai situ langsung skip tuh. Aku tanyain lagi, dah biarin. Udah, gue gendong ya Mas, maafin nih. Tas carry gue taruh situ. Gue minta 2 pilihan sama Mas An sama Mas PI. Lo mau ikut gue turun nemenin cewek ini sampai ke gardu pandang, apa lo mau naik sampai pos 2 gue susulin, gue bilang gitu. Mas PI nya bilang, lu gila Ji, berani lu dari gardu pandang ke pos 2 sendirian? Ya walau alam Mas, gue berani insya Allah, gue bilang. Selama gue niat gue baik, gue kagak ngapa-ngapain, gue berani, gue bilang. Malam Ji masalahnya Ji, jalur kelihatan, gue bilang. Jalur cuma ya ini doang. Tok itu aja. Iya, ini doang, gue bilang. Seriusan nih, seriusan. Tapi Mas A-nya diam dulu nih, kita ikut turun. Saya bilang gitu. Mas Bayu otomatis ngikutin dong. Udah kita turun. Gue bilang sama mas-masnya nih, yang rombongannya babanya yang 3, lu turun duluan, gue bilang. Gue susul belakang, jalan pelan-pelan. Gendong Bang waktu itu Bang. Tapi rasa gue gendong itu kan kayak orang pingsan biasa dah. Lemes banget gini kan. Lari. Gak lama di pos 1 tuh banyak nih kayak gerak-gerak lagi nih. Break dulu Mas, gue bilang gitu. Mereka bertiga langsung berhenti. Mas PI sama ini yang di belakang, Mas PI sama Mas An bilang, Ji, belakang lo Ji, bilang gitu. Apaan? Jaraknya lumayan Bang, ini gua. Ya kira-kira 20 meter adalah. Mas PI bilang, belakang lo Ji, belakang lo. Apaan? Gue bilang, gue kelihatan nih banyak digendong. Gue gendong gini Bang, masih di sini di atas begini nih. Belakang lo. Astagfirullahaladzim, apaan? Gue bilang. Taruh, nggak lama matanya udah melotot. Tadi kepalanya bisa muter belakang. Mas PI bilang gitu tuh. Sumpah sih, madep depan belakang muter 180 derajat, bilang. Gak mungkin ngaco, gue bilang. Sumpah sih, banyak masih melotot tuh, tapi gak ada reaksi apa-apa, cuma melotot doang. Liatin gue, oh, Mbah, niki Mbak gak ada salah. Nyuwun di ngapura. Kalau ada salah gue minta maaf, bilang. Nek Mbak badhe menyampaikan apa, kalau siap, gue bilang gitu. Langsung ngacung gue. Mau nggak harus sanggup bolo, bilang gitu. Siapa temen gue? Ya Mbah, temen cuma berdua Mbah, sama gue bilang gitu. Gue pikiran positif gue waktu itu sama Mas Aan sama Mas PI. Berdua itu ya. Iya. Berdua itu. Dan ini yang kayak kesurupan nih, yang kemasukan cewek Bang. Suaranya kayak cowok. Ngebas. Iya, kayak suara serak-serak mbah-mbah gitulah.
Aku rasanya karo sing burimu. Nunjuk itu saya melotot. Sinten, Mbah? Wes. Langsung pingsan. Pingsan lagi. Langsung Mas Pai sama Mas An, Ji, bawa turun cepet Ji, dia bilang gitu. Gue lari bang, lu mau nungguin sini atau ikut gue turun? Ikut turun, Mas Pai bilang gitu. 3 orang ini kayak gimana ya? Mereka bingung mungkin ya cara menghadapi situasi waktu itu. Ya cuma diem. Yang cowok yang agak kecil tuh udah nangis, udah nggak tahu mungkin situasi yang dihadapin mereka itu gimana sebenarnya. Buat turun sampai gaduk pandang, bapaknya pas buat nutup warung. Pas banget ya. Pas buat tutup warung. Biasanya tuh bapaknya tuh kalau udah nggak ada pendaki, habis maghrib pun udah tutup. Kalau nggak bisa tutup. Oke. Kalau hari Minggu itu. Soalnya kan kalau lewat situ ya kadang rame kadang enggak kalau Sabtu Minggu tuh. Kebetulan gue naik Minggu malam nih, Minggu sore di base camp. Ceweknya gue taruh, gue dudukin, langsung pas banget dilalah yo. Ketemu karo awakmu bilang gitu. Pikiran gue saat itu langsung pikiran sama si Simbo yang di bawah. Apa titip ini gue bilang. Iya, yang bawah itu ya. Iya. Mbok itu ya. Apa titip ini gue bilang. Langsung Mas Aan deketin, Mas Pai deketin. Mereka juga pikiran, titip ini kali ya Mas. Titip ini kali ya Mas. Mas Pai bilang 2 kali gitu. Tatapannya masih kosong, masih mikirin. Ah iya ini mungkin. Ini mungkin dia bilang. Bawahnya langsung bilang, ya Mas ini yang dititipin. Gue langsung, oh. Iya. Terus gue bilang sama teman-temannya, banyak kenapa? Gue bilang, nggak tahu Mas. Summit sama di tenda biasa aja. Atau banyak ada omongan atau apa? Nggak tahu Mas, tapi di rumah sama di sekolah sering kayak gitu. Gue singkat cerita, Salim sama bapaknya lagi tuh, Mas Aan Salim, Mas Pai Salim, gue mau jalan berhenti lagi. Hati-hati Nang, sehat-sehat mulai. Amin Pak. Doain sehat-sehat lagi nih. Amin Pak, insya Allah. Pak dalamnya pun dia bongso mawon handap. Mungkin kalau naik mau nasul badhe mampir parang Pak. Wis ngomong karo base camp, paham bilang gitu. Oh nggih Pak, mungkin kalau naik pun medak tengah handap, kalau insya Allah mampir. Mau nggak mau tuh lari-lari santai jalan. Itu udah ngos-ngosan banget bang. Udah nyampe di tas yang gue taruh tuh. Iya. Jam berapa ya? Gue kagak lihat tuh. Jam berapa ya? Udah jam 9 lebih aja nih gue bilang. Gue bilang cancel. Sampai pos juga nggak mungkin jam 10 gue bilang. Tiba-tiba tuh yang tadinya lumayan dinginnya masih bisa ditahan lah kita bertiga. Dingin bang. Wah pakai jaket. Bongkar tasnya Mas Pai bongkar. Iya. Jaket diambil, dipakai. Gue pakai jaket, panas banget. Lah, lu pakai jaketan bang? Mas Aan bilang gitu. Wah, jaketan gue malah panas banget ya bang, gue bilang. Wah, lu gila sih dingin banget gini, jaketan malah panas banget. Gue jaketan dulu bang, gue bilang. Jaketnya gue copot lagi, gue kasihin ke Mas Pai. Seriusan. Masukin, jalan lagi nih. Waktu itu jam 9:15 kita berdoa lagi di situ. Gue briefing lagi nih. Kita lihat apa jadi jalan. Entah itu yang di batas nalar atau di luar nalar, gue bilang. Halloween, gue bilang. Singkirin tuh halal gitu, gue bilang. Tapi mulut gua nih, Ci. Mas Pai bilang gini, mulut gua ini, Ci. Anjing gak bisa ditahan. Emang udah kebiasaan di Jakarta gitu, Ji. Yaudah Mas, terserah lu, gue bilang. Yang penting kita jangan ngobrolin mereka di sini, gue bilang. Soalnya gunung kan tempatnya mereka. Takutnya kita semakin menceritakan mereka semakin kumpul. Kita jalan tuh barang kayak gini lagi normal. Jalan nggak lama, gue pikir perasaan jalan ke pos 2 tuh cuma 1 jalur, gue bilang. Cuma jalan itu doang bang. Oh ini tadi ada persimpangan ke kanan, ini lurus, ini persimpangan ke kiri. Gue nemuin 3 persimpangan. Pertama persimpangan kanan,
jalan lagi persimpangan kiri, jalan lagi 3 cabang. Gua selalu bilang sama Mas Aan, lurus terus, gua bilang. Mas Aannya waktu pertigaan pertama tuh bilang, belok kanan Bang Oji, lurus terus, gua bilang. Oke, nggak jauh dari situ, gini lurus Mas. Gua langsung mikir, gua pertama kali kesini tuh jalannya cuma satu tuh. Wah, gua pikiran positif. Oh, mungkin orang basecamp bikin jalur baru nih, geser kanan, geser kiri. Gua bilang, lurus terus, gua bilang. Gua taunya lurus terus, lurus. Mas, pertigaan, nggak jauh dari situ tuh. Pertigaan. Gua perasaan waktu pertama sini nggak ada gitu-gitu tuh, gua bilang. Lurus terus, gua bilang gitu lagi. Mas PI nanya gua, serius nih lurus terus, bilang gitu. Serius Mas, yakin dah lurus, gua bilang. Lurus. Nggak lama dari lurus itu, ada kayu, ada kayak pohon jatuh. Langsung mikir gua, pohon jatuh udah kapan ya? Tapi tuh pohon udah ada kayak lumut-lumutnya, otomatis kayak lama kayak dong. lama ya. Iya. Gue mikir, gue perasaan kesini tuh gak ada pohon gini nih. Gue berusaha pikir positif, tapi gue juga menimbang nih, jalan yang gue lalui bener gak sih, gue bilang. Bismillah dah, dari Tangala, gue bilang. Udah Mas, kita jalan terus, lewatin kayunya, gue bilang. Jalan. Tuh kalau nggak salah tuh gue dari pertama yang gue doa awal tuh yang nolongin Bamba turun sampai pos 2 gak ada 15 menit Mas. Oke. Bisa dihitung lah. Gue jalan di situ jam 9.05 menit ya. Gue lihat jam. Gue sampai pos 2 itu jam 9.15 menit kurang. Kurang. Cepet itu ya. Gue dulu waktu dari pos 1, waktu pertama ke situ sampai pos 2 itu 1 jam lebih. Emang normalnya 1 jam lebih ya? Iya, 1 jaman lah. Wah, padahal dari pos 1 ke tempat Bambanya tadi tolong itu masih dekat. Dan posisinya itu ke pos 2 itu lumayan kalau gue waktu awal itu. Tapi dalam hati gue kayaknya tuh Bang, permainan dimulai nih, gue bilang. Gak tahu terlintas di pikiran tuh keceplosan itu. Nah, Mas Aannya mungkin nggak ya? Mas Aan bilang, kita salah jalur kali. No. Pos 2 tuh udah nggak kabut tuh. Posisinya udah nggak kabut. No. Pos 2 aku bilang. Pos 2. Oke. Kita ke pos 2 nih. Iya. Jalan melipir gini kan. Di sini bisa buat camp. Cuma buat berapa tenda lah. Ke pos 2 melipir. Gue ingat orang yang tadi gue tolongin katanya mbaknya kencing di dekat pohon. Kencing di dekat pohon. Sampai gue lihat nggak ada bekas nih. Nggak ada bekas kayak orang kencing. Nggak basah gitu ya. Perasaan tadi hujan di bawah, gue bilang. Apa di sini terang ya? Nah, mikir dah. Gue cuma ambil air botol gue nih. Gue berdoa minta maaf kalau banyak tadi kencing sembarangan. Gua siram tuh keliling pohon Bang.